Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu fine, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Istriku Selingkuh dengan Jin Tomang. Langit tiba-tiba seakan runtuh dan bumi terasa terpecah saat aku mengetahui bahwa istriku, Sarah 42 tahun, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sarah menuntut cerai mendadak dan tergesa-gesa. Kenapa? Pertanyaan ini bertubi-tubi menggebuki pikiranku. Kenapa dan mengapa istriku yang lembut, yang baik, yang selama ini sangat sayang kepadaku, juga pada anak-anak itu, tiba-tiba menuntut cerai padaku? Padahal setelah ku ingat-ingat dan ku teliti ulang bahwa aku tidak bersalah sama sekali padanya. Mungkinkah Sarah punya pria idaman lain? Mungkinkah Sarah jatuh cinta lagi secara diam-diam dan jauh dari pemantauanku selama ini? Tidak ada pria idaman lain dan tidak ada laki-laki lain di dalam hidup saya. Tapi saya tidak nyaman lagi bersamamu. Saya tidak senang lagi menjadi istrimu. Dan aku harus berpisah darimu dan hidup sendiri, entah di mana. Kuasailah rumah ini dan uruslah anak-anak dengan baik. Aku akan pergi dan jangan kau cari kemana dan di mana aku nanti. Desis Sarah serius. Karena tak tahu apa salah dan apa masalahnya, hingga istriku berubah total, aku segera mendatangi seorang psikologi beken Marta Pegagan untuk mencari tahu apa sebab sifat manusia tiba-tiba berubah. Analisa psikolog Marta Pegagan pun bertubi-tubi meluncur kepadaku, tapi semua analisanya itu tidak masuk sama sekali ke dalam pikiranku. Sebab semua yang dikatakannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kuhadapi di diri Sarah. Sementara itu, Sarah yang kupaksa untuk datang ke Marta Pegagan bersikeras menolak. Dia tidak mau sama sekali bersamaku ke psikolog yang praktek di rumah sakit Dwi Payana itu. Tidak perlu kau bawa aku ke dokter, apalagi ke seorang psikolog. Buat apa? Secara medis maupun secara psikologis aku sehat kok. Tidak ada penyakit pada diriku. Tuntutanku hanya satu, aku mau cerai denganmu. Aku mau pergi dari rumah dan mencari kehidupan baru yang bisa membuat hidupku menjadi nyaman. Ya, cuma satu yang aku tuntut, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Nah, 3 hal itu tadi saat ini sudah tidak aku dapatkan lagi darimu dari rumah ini. Desisnya pedas. Sarah, katakanlah hal apa yang membuat kau tidak nyaman, tidak tentram, dan tidak tenang. Bila hal itu karena kesalahanku, mari kita bermusyawarah, kita bermufakat bersama. Bila ada hal yang kau yakini karena kesalahanku, aku minta maaf kepadamu. Aku akan merubahnya dan aku akan mengalah untukmu. Pokoknya yang penting janganlah kita bercerai. Kasihanilah anak-anak, Sarah. Anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangmu. Pintaku berlutut kepadanya. Jangankan mau memenuhi permintaanku, malah Sarah mendorongku hingga tubuhku terjatuh. Dia sama sekali menolak permintaanku, bahkan dengan kasar meludahiku. Duh Gusti, batinku, setan apa yang merasuk ke diri istriku ini sehingga dia berubah total seperti ini? Sarah, kau telah dirasuki oleh setan yang jahat. Pastilah kau sedang dalam kendali iblis terkutuk. Sadarlah Sarah. Sebagai orang yang beragama, sebutlah nama Allah, istighfar. Ingatlah akan Allah, Sarah. Ingatlah pada Tuhan dan wajah anak-anak kita. Kasihan anak-anak, Sarah. Desaku menghimbau kepadanya. Sarah tetap beringas, bahkan malam itu juga dia berlari pergi keluar rumah dan aku mengejarnya dari belakang. Sarah lalu mencegat taksi dan naik taksi itu ke arah barat. Aku pun mencegat taksi dan membuntuti taksi itu dari belakang. Sementara 3 anakku yang sudah terlelap di kamar mereka, kutinggalkan begitu saja. Dan aku tidak tahu apakah mereka terbangun nantinya. Bahkan karena terburu-buru membuntuti Sarah, sampai rumahku lupa untuk dikunci, walau sempat kurapatkan daun pintunya.
Taksi yang dikendarai Sarah masuk ke tol kota di pintu Cempaka Putih menuju Cengkareng. Taksiku juga masuk tol yang sama dan terjadi kejar-kejaran di jalan tol di dalam kota itu. Tapi Sarah memerintahkan taksinya untuk lebih cepat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Taksi itu bahkan masuk wilayah bandara dan berputar-putar, lalu keluar dari pintu bandara di kota Tangerang. Taksi itu lalu ke utara dan menuju ke daerah Paku Haji Laut Utara. Sesampainya di pohon mahoni tua umur ratusan tahun, taksi itu berhenti. Setelah membayar taksi, Sarah keluar sambil berlari kecil menuju sebuah reruntuhan bangunan tua di sebelah pohon mahoni tua itu. Aku pun meminta sopir memberhentikan taksi dari kejauhan, dan taksi ku minta menunggu beberapa saat. Aku segera membuntuti kemana istriku pergi. Arkian, ternyata pada reruntuhan bangunan tua itu terdapat keramat wingit. Ada kuburan yang sangat tua yang tidak terurus lagi oleh ahli warisnya. Keadaan di dalam reruntuhan itu sangat sepi dan sunyi. Tidak nampak ada seorang pun di daerah itu. Sementara angin malam menerjang deras dari arah laut utara dengan sasaran pemakaman. Keadaan cuaca dini hari itu begitu dingin dan hujan gerimis pun membasahi bumi sekitar. Aku mengintip pelan-pelan dengan menjinjitkan kakiku mendekati arah di mana Sarah masuk. Istriku itu ternyata berlutut dan menangis terseduh di satu batu nisan yang diterangi lampu 5 watt. Walaupun lampunya cukup redup, tapi aku dapat melihat istriku itu bersujud seakan menyembah sesuatu di batu kuburan itu. Sedang apa dia? Tanyaku di dalam batin. Sarah nampaknya tidak mengetahui bahwa dia sedang dibuntuti. Aku bersembunyi di balik reruntuhan jendela dan mengintip terus ke arahnya. Setiap gerak-geriknya ku awasi dengan seksama. Aku sangat penasaran mengapa dia dengan beraninya datang di tengah makam ke daerah itu, sendirian pula. Padahal selama ini Sarah itu sangat penakut, paranoid dan mudah was-was. Jangankan kepada hantu, gendruwo atau wewe gombel, pada tikus saja selama ini dia ketakutan. Tapi kali ini dia kok menjadi tiba-tiba berani seperti itu? Ada apa dengan istriku ini? Bisik hatiku penasaran. Tapi Sarah tidak bergeming. Dia terpaku kaku di kuburan itu dan terus menangis hingga pagi. Beberapa saat kemudian, supir taksi mendekat. Nampaknya pengemudi itu penasaran sekaligus meragukan. Jangan-jangan aku kabur tak mau bayar ongkos taksinya. Tapi dia kudekati dan kuminta jangan berisik. Dengan kode kututupkan jari telunjukku di mulut agar dia diam. Ku bilang kepada sopir itu supaya dia tidur saja di taksi. Sedang soal biaya gampang, berapapun ongkosnya akan saya bayar. Ku minta ampere argo taksi itu dimatikan saja. Nanti sesampainya di rumahku akan aku bayar ongkos keseluruhan berapapun yang dia minta. Sopir taksi bernama Taufik Hamid itu pun akhirnya mengerti. Dan dia ngeluyur menuju taksinya yang diparkir di bawah pohon mahoni tua. Sarah terus terpaku di depan makam. Dengan sabar aku menunggunya hingga selesai melakukan ritual itu. Pada pukul 4 menjelang subuh, tiba-tiba dari tengah kuburan keluar asap tebal warna hitam yang menumpuk di tubuh Sarah. Duh Gusti, beberapa saat kemudian, dalam hitungan detik, asap itu berubah wujud seperti manusia yang bertubuh tinggi besar dan hitam. Wajah sosok itu terlihat olehku bertaring panjang, matanya bulat dan kupingnya bercabang 2. Dengan refleks aku mengucapkan astagfirullahaladzim dan berkomat-kamit mengucap zikir Allahu Akbar, Subhanallah, dan semua doa yang bisa kuucap. Jantungku berdetak hebat dan tubuhku merinding karena terguncang keadaan itu. Sarah lalu mencium kaki makhluk itu yang mirip kaki orangutan dan makin keras menangis. Dengan dorongan batin terdesak, impulsif, aku segera mendekati dan berteriak menyebut nama Allah. Allah, Allahu Akbar. Aku memohon pertolongan Allah untuk menyelamatkan Sarah dan aku. Alhamdulillah, Allah dengan cepat menolong kami. Setidaknya aku di pagi buta itu, makhluk itu langsung kembali menjadi asap dan masuk ke dalam kuburan. Sementara itu Sarah tidak lagi menangis dan aku menggendongnya menuju taksi. Tubuh Sarah sangat lemas dan lunglai seperti tak berdarah lagi. Taufik si sopir taksi menolongku mengangkat istriku dan meletakkannya dalam gendonganku di jok belakang.
Taksi ku minta dipacu cepat menuju rumahku di Rawamangun, Jakarta Timur dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam. Taufik dengan tangkas turun membantu dan aku membuka pintu yang kebetulan memang gampang karena tidak terkunci. Sesampainya di dalam, di ruang tamu aku melihat 3 anakku menangis terguncang di ruang tamu. Mereka terbangun sekitar pukul 2 tadi dan bingung mencari kami berdua. Tapi begitu melihat ibu mereka digendong dalam keadaan lemas, mereka bertiga menjerit. "Kenapa mama, Pa? Kenapa mama?" Tanya Ika, anakku tertua yang berumur 10 tahun. Sedangkan Mary, anakku yang berumur 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD, hanya menangis dan tubuhnya menggigil karena terguncang melihat keadaan ibunya. Sedangkan Dika yang masih di TK kelas 0 kecil, umur 4 tahun, menangis keras karena ketakutan. Sopir taksi, Taufik Hamid, nampak perhatian betul akan masalah kami ini. Dia meminta anak tertuaku, Ika, untuk mengambil air putih di belakang dan Ika membantunya. Lalu Taufik Hamid menjampi-jampi air itu, lalu meminta maaf kepadaku untuk membasuh wajah istriku yang pingsan. Subhanallah. Dalam hitungan detik setelah Taufik Hamid mengusapkan air jampi-jampi itu, istriku Sarah langsung siuman dan seperti orang yang baru terbangun dari tidur dan bermimpi. Diam-diam, Taufik Hamid yang tamatan pesantren tapi gagal jadi kiai itu mempunyai ilmu kanuragan dan mampu melihat sesuatu yang gaib, makhluk halus yang tidak terlihat oleh siapapun. Taufik menyebut bahwa di kuburan tua Paku Haji tadi, istriku bertemu dengan jin penghuni pemakaman tua itu dan mereka berpacaran. Maaf Pak, saya sudah tahu sejak di pemakaman tadi bahwa ibu bertemu dengan bangsa jin yang jadi kekasihnya itu. Jin itu berjenis jin tomang, tubuhnya bisa sangat besar dan tinggi. Jin tomang itu bisa setinggi Tugu Monas dan tubuhnya sebesar gunung. Tapi Pak, saya tidak mau sok tahu dan lalu ikut campur di dalam pemakaman tadi, karena saya berpikir bahwa Bapak pastilah mampu karena Bapak orang yang taat beribadah dan rajin berzikir. Zikiran Bapak itu sangat alami, dan saya yakin Bapak selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini, kita mesti berdua secara bersama-sama menolong ibu keluar dari permasalahan ini, terang Taufik Hamid kepadaku berbisik-bisik. Aku menerima semua usul dan saran Taufik yang berbasik ilmu al-hikmah itu. Dengan bersama-sama kami melakukan zikir dan berdoa bersama setelah sholat subuh berjamaah. Anak-anak menjaga ibu mereka yang masih terbaring lesu di ruang depan. Sedangkan Ika terus memijit kaki mamanya yang masih terasa dingin dengan balsem. Pukul 6 saat matahari mulai mencorong di timur, tiba-tiba Sarah meronta-ronta membantingkan dirinya ke dinding. Bantingan dirinya itu begitu kuat sehingga kami menjadi panik. Tapi Taufik Hamid dengan tenang menembakkan tangannya ke arah Sarah dengan mantra-mantra dari mulutnya yang tajam. Beberapa saat kemudian Sarah menjadi tenang, tapi berbalik menjadi Taufik Hamid yang berjungkir balik. Taufik berteriak keras seperti sedang bertarung dengan suatu kekuatan halus yang tidak terlihat secara kasat mata. Mantra-mantra yang dikeluarkan Taufik Hamid adalah mantra berbahasa Pegagan Lawas yang digali oleh Taufik Hamid dari kampung halamannya di Ogan Komering Ilir. Setelah terbanting-banting, Taufik Hamid akhirnya memenangkan pertarungan. Pertarungan itu ternyata melawan jin tomang yang pagi itu tidak terlihat oleh siapapun kecuali Taufik Hamid sendiri. Beberapa saat setelah Taufik Hamid menang, tiba-tiba genteng rumah pecah berantakan dan jin tomang hangus terbakar. Bekas bakaran itu tersisa di atap rumah kami dan rumah itu membutuhkan perbaikan besar karena berantakan total. Jin tomang itu sudah musnah dan ibu akan aman dan insya Allah akan selamanya keluarga menjadi tenang, desis Taufik Hamid kepadaku. Beberapa hari kemudian, Sarah bersamaku mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sarah kembali hidup normal dan hidup cinta kami pun kembali bersemi. Bahkan belakangan, kasih sayang Sarah kepadaku semakin besar, apalagi terhadap anak-anak. Kami hidup berbahagia hingga tulisan ini diturunkan. Sementara itu Taufik Hamid yang sudah beristri dan beranak 2 sudah menjadi bagian keluarga kami dan kami pun terus-menerus hidup saling tolong-menolong. Bahkan Hamid hingga sekarang masih menjadi sopir taksi
dan menyusuri hidup dunianya dengan berdampingan nyaman bersama hidup surgawinya. Sebagai seorang pakar ilmu al-hikmah, Taufik Hamid mengaku bahwa dia menuju seorang sufi, dan bila Allah merestuinya, dia akan segera menjadi seorang ahli ilmu tasawuf. Walau hanya surgawi, tapi sebagai seorang ayah dari 2 anak dan suami dari seorang istri, Taufik harus tetap menjalani pekerjaan sebagai pengendara taksi untuk biaya kebutuhan dunia orang-orang yang dicintainya. Sementara itu, Sarah menceritakan bahwa selama ini dia rajin berziarah ke makam-makam aulia, para makam wali Allah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten bersama jamaah pengajiannya. Memang Sarah selalu meminta izin padaku untuk berziarah kemana saja bersama timnya, sekalipun lewat telepon bila aku berada di luar kota. Aku mendukung aktivitas itu sebagai aktivitas ibadah, di mana mereka mendoakan para wali dan minta berkah Allah melalui wali-wali yang keramat. Tapi sayang, di antara sekian makam yang didatangi, ternyata ada satu makam yang ternyata bukan makam wali Allah. Makam yang didatanginya terakhir ternyata makam orang biasa, yang ternyata semasa hidupnya adalah seorang pelaut asal Iran yang terdampar di laut utara Pulau Jawa. Karena makam itu dari abad 16, lalu dibangun dengan permanen, maka warga meyakini bahwa makam itu adalah makam wali Allah. Maka itu, jin jahat masih bisa bersemayam di situ. Dan saat istriku datang ke sana, dia jatuh cinta dan memilih istriku menjadi kekasih selingkuhannya. Sedangkan makam wali Allah asli tidak akan dihuni oleh jin jahat. Jin yang ada memang banyak di makam wali, tapi semuanya jin muslim yang terus berzikir kepada Allah dan mendoakan pemakaman aulia yang dijaganya. Jin jahat dan kafir, kata Taufik Hamid, diharamkan oleh Allah untuk menghuni pemakaman para aulia dan wali-wali Allah. Saat ini Sarah, istriku, banyak di rumah. Namun pengajian malam Jumat yang biasa dilakukan tetap dijalani, dan aku agak menjadi trauma untuk mengizinkannya ke makam-makam keramat. Taufik Hamid menasihatkan kepada istriku bahwa mendoakan wali-wali Allah tidak mesti harus datang ke makamnya. Doakan saja dari rumah dengan setulus dan sepenuh hati. Insya Allah doa itu akan sampai kepada para wali Allah yang dituju. Sebut saja semua nama wali yang akan didoakan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan maklum adanya. Sama juga seperti kita mengirim doa untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya, yang kita sebut di setiap kali berdoa. Dan insya Allah bila Tuhan mengizinkan, maka doa itu sampai kepada baginda junjungan kita, dan refleksinya lambat atau cepat akan kita rasakan. Pesan Taufik Hamid kepada Sarah, istriku tercinta. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman mistis Anda, silahkan kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi untuk durasi bebas. Boleh di atas 1 jam atau di bawah pun juga tidak masalah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.